Suara serak ke-160. 9 Sutra Matahari yang ke-2541 hingga 2550. Cerita berlanjut. Tapi aku tidak akan meninggalkan tempat jedi ini dengan mudah. Aku akan tinggal di tempat jedi ini untuk waktu yang lama untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Senior, sejauh yang saya tahu, faksi gelap akan melancarkan perang pemusnahan dalam waktu dekat. Pada saat itu, saya tidak tahu apakah faksi gelap akan datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi senior. Beberapa saat dan berkata, Ye Tianfei tahu bahwa jika Lu Yuanzu tetap tinggal di tempat yang menyedihkan ini, pasukan Kekaisaran Qiantang yang tersisa tidak akan memiliki kekuatan untuk kembali ke sini untuk menimbulkan masalah, tapi hal itu belum tentu terjadi pada faksi gelap. Karena kekuatan faksi gelap begitu menakutkan, Ye Tianfei bahkan meragukan apakah akan ada Master Abadi Emas di faksi gelap. Yah, orang-orang dari golongan gelap itu memang agak sulit untuk dihadapi. Tapi, aku tidak akan takut pada mereka. Jika aku benar-benar tidak bisa mengatasinya, aku hanya akan menggunakan formasi tanah untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Luar angkasa, bahkan jika Master Abadi Emas datang, tidak dapat menemukanku. Terlebih lagi, kekuatanku akan perlahan pulih di lain waktu, dan mungkin aku bisa melawan Jin Xian. Singkatnya, jangan khawatir, jawab Lu Yuanzu. Melihat Ye Tianfei sangat mengkhawatirkan keselamatannya, dia diam-diam mengangguk di dalam hatinya dan senang telah bertemu dengan junior yang begitu ramah. Oke, senior, saya siap mengucapkan selamat tinggal. Saya akan datang ke sini untuk mengunjungi senior lagi di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuanzu, Ye Tianfei merasa lega dan mengangguk. Oke, pergilah dan selesaikan urusanmu dulu. Lu Yuanzu melambaikan tangannya. Dia bisa melihat bahwa Ye Tianfei pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian Ye Tianfei naik ke langit, berdiri di atas daratan, dan mengirim pesan. Segera setelah itu, Hu Miao, Huang Sang, Hun Lao, Jin Jiao Longchan, Ye Tianpeng, Miao Ziqiong, Xiao Fei, Tianying Wang dan lainnya berkumpul menuju Ye Tianfei. Saudaraku, ada begitu banyak harta karun di benua ini. Hasilkan banyak uang. Begitu Xiao Fei melihat Ye Tianfei, dia bergegas, mengeluarkan selusin cincin luar angkasa, dan berkata dengan penuh semangat. Ini sangat bagus, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Faktanya, karena dia adalah adik perempuan Ye Tianfei, semua orang membiarkan dia mendapatkan hartanya terlebih dahulu, jadi dia mendapat banyak keuntungan. Kecuali Xiao Fei, semua orang juga mendapatkan panen yang bagus, dan semua orang tampak sangat puas. Sebagian besar properti di benua Qiantang ini telah dijarah oleh sekelompok orang Ye Tianfei. Bagaimana mungkin para pejabat senior Kekaisaran Qiantang membayangkan bahwa ketika mereka membawa orang-orang yang terkait dengan Ye Tianfei kembali ke sini, mereka tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, tetapi mereka juga menderita kerugian besar terbunuh dan terluka, dan semua harta benda di benua ini dijarah. Ini sama saja dengan memikat serigala ke dalam rumah. Pada saat ini, klon vampir dan avatarnya juga kembali. Ye Tianfei menghitung jumlah orang, lalu memindahkan mereka ke Menara Pantom, mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, dan langsung berpindah dari dunia ini ke langit berbintang di luar. Itu Ye Tianfei. Dia akhirnya keluar. Ye Tianfei keluar dari dunia Qiantang. Kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakan ke arah itu, dan segera dia melihat seseorang bersembunyi di kejauhan, menatapnya. Mereka berasal dari Kekaisaran Qiantang. Ye Tianfei mengecilkan matanya, menunjukkan niat membunuh. Tapi Ye Tianfei memikirkannya dan memutuskan untuk tidak mengkhawatirkan Kekaisaran Qiantang untuk saat ini. Bagi Ye Tianfei, hal terpenting saat ini adalah menemukan keberadaan Diaken ketiga di pangkalan dan kemudian menyelamatkan rakyatnya. Pada saat itu, markas faksi Guangming diserang, dan Penatua Kai meminta 3 Diaken untuk membawa orang-orang yang dekat dengan Ye Tianfei untuk melarikan diri dari markas. Sekarang Ye Tianfei telah menemukan 2 Diaken dan yang terakhir. Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi menjauh dari langit berbintang, dengan cepat bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia utama. Di saat yang sama, apa yang terjadi di Kekaisaran Qiantang telah menyebar ke seluruh dunia utama. Seluruh dunia utama sangat terkejut. Tidak ada yang bisa mempercayainya.
Sarang Kekaisaran Qiantang direbut, dan lebih dari separuh penduduk Kekaisaran Qiantang terbunuh atau terluka. Kaisar melarikan diri karena malu dengan pasukan yang tersisa, dan untuk sementara berlindung di benteng cabang. Berita ini sangat mengejutkan. Tahukah Anda, Kekaisaran Qiantang adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia utama, dan konon fondasinya tidak lebih lemah dari istana reinkarnasi. Kekuatan sebesar itu akan diambil dari sarangnya dan separuh pasukannya akan terbunuh. Reaksi pertama setiap orang yang mendengar berita itu adalah tidak percaya. Namun, merupakan fakta yang sangat kuat bahwa Kaisar Tang memimpin sekelompok orang dari Kekaisaran Qiantang untuk melarikan diri dari Kekaisaran Qiantang karena malu, dan banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi semua orang segera tahu bahwa apa yang terjadi di Kekaisaran Qiantang adalah benar. Banyak orang mendengar dengan telinga mereka sendiri bahwa pejabat senior Kekaisaran Qiantang yang melarikan diri menyebut nama Ye Tianfei dengan gigi terkatup dan bersumpah di langit berbintang bahwa mereka akan membalas dendam pada Ye Tianfei. Jadi semua orang berspekulasi bahwa Ye Tianfei mungkin bertanggung jawab atas penghancuran markas Kekaisaran Qiantang. Akibatnya, dunia utama menjadi semakin mendidih. Di dunia utama, orang-orang membicarakan Kekaisaran Qiantang di mana-mana. Aku tidak pernah mengira Kekaisaran Qiantang akan mencapai titik ini karena seorang junior. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Pantas saja Su Qingluo, penguasa istana reinkarnasi, jatuh cinta pada anak laki-laki itu. Dia memang memiliki kemampuan yang nyata. Bahwa metodenya sangat menakutkan. Mampu menghancurkan markas Kekaisaran Qiantang adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh Dewa Bumi Sempurna. Banyak orang mengagumi kekuatan Ye Tianfei dan merasa bahwa mereka telah meremehkan Ye Tianfei sebelumnya. Jika benar-benar bocah Ye Tianfei yang menghancurkan markas besar Kekaisaran Qiantang, itu berarti kekuatan besar di dunia utama telah memprovokasi orang-orang sulit. Kita lihat saja, saya punya firasat bahwa Ye Tianfei pasti akan bertarung dengannya selanjutnya. King Xuanzong dan 4 atau 5 kekuatan besar lainnya mengalami perjuangan yang lebih intens. Mari kita tunggu dan tonton saja pertunjukannya. Di dunia reinkarnasi, di ruang rahasia tertentu, Su Qingluo sedang duduk bersila dan berlatih dalam pengasingan. Sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia akan berada di depanku. Tidak, aku tidak boleh ketinggalan. Su Qingluo juga menerima informasi tentang Kekaisaran Qiantang. Berita dari kantor pusatnya mengejutkan tetapi juga menegangkan. Dia selalu memiliki karakter yang menolak mengakui kekalahan. Dia dulu berada di alam Changhuang, dan sekarang dia sama dengan kepala istana dari istana reinkarnasi. Setelah dia menerima berita dari Kekaisaran Qiantang, dia tahu bahwa Ye Tianfei mungkin bertanggung jawab atas masalah ini. Karena dia tahu betul bahwa Ye Tianfei telah berjalan jauh dari dunia kecil benua Tianxuan, dan telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Belum lagi menghancurkan markas besar Kekaisaran Qiantang, Su Qingluo tidak akan terkejut jika beberapa kekuatan besar lainnya dihancurkan. Tuan Istana, saya baru saja menerima kabar bahwa di 3000 dunia, faksi gelap dan faksi terang telah memasuki keadaan perang. Fraksi gelap mengumumkan bahwa perang pemusnahan telah resmi dimulai. Untuk saat ini, faksi kegelapan perang penghancuran faksi tampaknya hanya menargetkan faksi terang. Tiba-tiba, bayangan hitam samar muncul di luar ruang rahasia Su Qingluo dan mengirim pesan ke Su Qingluo. Ini adalah mata-mata yang diam-diam dilatih oleh Su Qingluo, yang bertanggung jawab membantu Su Qingluo menanyakan berbagai informasi. Perang pemusnahan faksi gelap tidak bisa hanya menargetkan faksi terang. Seluruh 3000 dunia akan menjadi target faksi gelap. Tapi aku tidak tahu apakah kali ini perang pemusnahan faksi gelap akan mempengaruhi dunia utama dan dunia lainnya. Dalam keadaan normal, faksi gelap seharusnya tidak berani memprovokasi dunia utama dan dunia khusus itu pada saat yang bersamaan. Kata Su Qingluo pada dirinya sendiri setelah menerima pesan tersebut. Bagaimana situasi saat ini di dunia utama? Su Qingluo mengirim pesan dan bertanya kepada mata-mata itu. Sekte Qingxuan, Sekte Barat, Sekte Lima Dewa, dan Sekte Tongtian semuanya mengerahkan pasukan mereka dan mengumpulkan pasukan mereka. Mereka jelas bersiap untuk memulai perang dengan istana reinkarnasi kita lagi. Dunia besar Qiantang, markas besar Kekaisaran Qiantang, adalah dikatakan telah dihancurkan. Ye Tianfei dihancurkan,
dan pasukan Kekaisaran Qiantang menderita banyak korban. Kaisar Tang melarikan diri dari markas bersama beberapa pasukannya, dan sekarang memulihkan diri di pangkalan cabang di dunia utama. Orang-orang dari fraksi kegelapan pusat juga berkumpul, dan mereka tampaknya berkonsentrasi pada salah satu titik cabang. Mereka jelas sedang mengerahkan pasukan mereka. Diperkirakan tidak akan lama lagi kekuatan besar dan klan kegelapan akan melakukannya melancarkan serangan lagi ke istana reinkarnasi kita. Tuan Istana, kita harus bersiap. Mata-mata itu tahu apa yang ingin diketahui Su Qingluo, jadi dia langsung melaporkan pergerakan kekuatan besar dan faksi gelap. Meskipun Su Qingluo telah berlatih dalam pengasingan selama periode ini, dia juga telah mengirimkan beberapa mata-mata rahasia untuk menyelidiki dan memperhatikan berbagai situasi di dunia utama dan 3000 dunia kapan saja. Oke, saya mengerti. Lanjutkan bertanya. Su Qingluo menjawab melalui transmisi suara. Bayangan gelap di luar ruang rahasia melintas sedikit dan menghilang. Pada saat yang sama, dunia utama, di planet tertentu. Planet ini adalah cabang dari Kekaisaran Qiantang, dan merupakan cabang yang relatif besar. Di bumi, di Istana Emas. Laporkan. Yang mulia, saya baru saja menerima kabar bahwa Ye Tianfei telah keluar dari dunia Qiantang, tetapi sekarang keberadaannya tidak diketahui. Seorang tentara buru-buru masuk ke Istana Emas dan bertanya kepada pria yang duduk di posisi tinggi. Tang Huang melaporkan. Saat ini, Kaisar Tang sedang mengumpulkan pejabat senior Kekaisaran Qiantang untuk membahas perkembangan masa depan. Binatang kecil, apakah kamu akhirnya keluar? Setelah mendengar laporan itu, wajah Tang Huang segera menunjukkan niat membunuh yang kuat, dan dia berkata dengan gigi terkatup. Segera kirim seseorang untuk melacak keberadaan binatang kecil itu. Setelah keberadaannya ditentukan, segera lapor kembali, lalu kelilingi dia dengan segala cara. Juga, segera kirim utusan untuk melihat Sekte King Xuan, Sekte Barat, Sekte Lima Dewa, dan Tongtian Sekte. 5 kekuatan, Sekte dan Sekte. Jika mereka dapat membantu Kekaisaran Qiantang kita menyingkirkan Ye Tianfei, Kekaisaran Qiantang kita pasti akan mendapatkan banyak hadiah. Ucapnya dengan suara berat. Baik, Yang Mulia, biarkan saya pergi dan melihat sendiri. Seorang Kasim tua keluar dari kerumunan dan berkata dengan tajam, lalu berbalik dan melangkah keluar, menghilang. Yang Mulia, saya akan segera membuka forum untuk menyimpulkan keberadaan Ye Tianfei. Seorang lelaki tua keluar dari kerumunan dan berkata dengan keras, itu adalah Tuan Jinlun. Oke, Tang Huang mengangguk. Dalam benak Kaisar Tang, penyebab utama Kekaisaran Qiantang seperti ini adalah Ye Tianfei. Kecuali Ye Tianfei terbunuh, Kaisar Tang tidak akan pernah bisa melepaskannya. Pada saat ini, Ye Tianfei berada di langit berbintang di dunia utama. Dia bergerak menuju pintu masuk dan keluar. Para tetua dari salah satu faksi bertanya tentang situasi saat ini di dunia utama. Ye Tianfei telah bertemu banyak tetua dari Sekte Cerah di benteng Sekte Cerah di dunia utama. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menerima pesan dari seorang tetua. Menurut tetua ini, dunia utama untuk sementara telah memasuki masa yang relatif damai. Hanya ada beberapa pertempuran sporadis antara beberapa kekuatan besar dan istana reinkarnasi, dan tidak ada pertempuran skala besar yang terjadi untuk saat ini. Faksi gelap di dunia utama sedang mengumpulkan orang-orang, dan sepertinya mereka akan segera mengambil tindakan. Tetua itu bertanya pada Ye Tianfei apakah markas besar Kekaisaran Qiantang dihancurkan oleh Ye Tianfei. Setelah menerima jawaban tegas Ye Tianfei, tetua itu berdiri di sana tertegun sejenak. Meskipun dia telah menerima berbagai berita tentang markas besar Kekaisaran Qiantang, dia masih sangat terkejut ketika mendengar Ye Tianfei mengakuinya secara langsung. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menghadapi Earth Immortal Junior, dan aku hampir tidak bisa bertarung dengan Earth Immortal tingkat menengah, tapi aku tidak tahu apa kemungkinannya. Jika aku bertemu Earth Immortal tingkat tinggi atau Perfect Earth Immortal, saya mungkin tidak akan menjadi lawan saya. Sekarang, faksi gelap sudah mulai melakukan meskipun pertempuran untuk menghancurkan dunia baru saja dimulai dan belum mencapai klimaks sebenarnya, kekuatan tempurku saat ini masih belum cukup. Aku harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan tempurku. Di langit berbintang, memikirkan arus yang rumit situasi, pikir Ye Tianfei. Ada perasaan mendesak.
Karena Ye Tianfei tahu bahwa kekuatan sebenarnya dari faksi gelap pasti sangat menakutkan. Sekarang pertempuran untuk menghancurkan dunia baru saja dimulai, dan faksi gelap belum menunjukkan kekuatan aslinya di hadapan dunia. Begitu faksi gelap menunjukkan kekuatan aslinya, itu pasti akan sangat menakutkan. Ye Tianfei selalu bertanya-tanya apakah faksi gelap akan memiliki master tingkat keabadian emas. Jika faksi gelap benar-benar memiliki master tingkat keabadian emas, ia akan dengan mudah menyapu seluruh 3000 dunia, dunia utama, dan semua dunia khusus. Singkatnya, pertempuran untuk menghancurkan dunia telah dimulai. Ye Tianfei memiliki rasa urgensi yang sangat kuat di dalam hatinya, dan dia tidak sabar untuk segera meningkatkan kekuatan tempurnya. Ngomong-ngomong, mari kita gabungkan sejumlah senjata sihir terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatan dan kualitas badan. Aku tidak tahu level senjata sihir apa yang bisa aku gabungkan sekarang. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri setelah memilah kekuatan komprehensifnya dalam semua aspek. Kemudian Ye Tianfei memasuki Menara Pantom dan meminta ulat sutra naga bertanduk emas untuk memimpin Menara Pantom dalam perjalanannya. Di dalam Menara Pantom, Ye Tianfei duduk dan mengeluarkan sejumlah besar senjata ajaib. Pertama, integrasikan beberapa harta karun magis abadi sejati kesempurnaan. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri, dan dengan lambaian tangannya, lusinan harta karun ajaib abadi sejati naik ke langit. Kemudian Ye Tianfei mulai menggunakan teknik rahasia berubah menjadi senjata untuk memadukan senjata ajaib tersebut. Di tanah leluhur suku Tianjin, Ye Tianfei memadukan esensi dari penyihir agung suku Tianjin dan dua tetua. Seperti masyarakat suku Tianjin, Ye Tianfei dapat memadukan senjata sihir dari semua tingkatan selama dia cukup kuat. Ye Tianfei sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Chaos Divine Vein yang menantang surga. Dia dapat mengintegrasikan sebagian besar esensi darah yang berbeda di dunia dan menjadikannya miliknya, dan kemudian mempraktikkan rahasia warisan ras yang sesuai. Hanya beberapa jam kemudian, Ye Tianfei mengintegrasikan lusinan senjata ajaib yang sempurna. Oke, sekarang mari kita coba senjata sihir abadi bumi. Ye Tianfei mengeluarkan beberapa senjata sihir abadi bumi dan mulai mencoba menggabungkan senjata sihir abadi bumi. Di dalam Menara Pantom, 5 hari kemudian, aku akhirnya menggabungkan senjata ajaib abadi duniawi. Ye Tianfei berkata dengan lembut, sedikit bersemangat. Kemudian Ye Tianfei terus mencoba memadukan senjata ajaib abadi duniawi. Di dalam Menara Pantom, 10 hari berlalu. Ye Tianfei berhasil mengintegrasikan total 12 senjata sihir abadi duniawi. Selanjutnya, coba gabungkan senjata sihir abadi duniawi tingkat menengah. Ye Tianfei mengeluarkan beberapa senjata sihir abadi duniawi tingkat menengah dan mulai menggabungkannya. Di Menara Pantom, 20 hari kemudian, Ye Tianfei berhasil menggabungkan 2 senjata sihir abadi duniawi. Saat kekuatannya terus meningkat, level senjata ajaib yang dapat digabungkan Ye Tianfei semakin tinggi. Ye Tianfei mengepalkan tinjunya dengan lembut, dan kekuatan fisik yang menakutkan mengalir keluar, seperti banjir bandang, mengguncang ruang di sekitarnya. Kekuatan fisikku saat ini telah mencapai sekitar 7 juta naga. Dengan kekuatan fisik seperti itu, tidak masalah untuk menghadapi lapangan dasar secara langsung. Ye Tianfei membuat perkiraan dan berkata sambil tersenyum. Dalam ruang dan waktu ini, kekuatan fisik 7 juta naga sudah sangat mengejutkan. Ada kekuatan di dunia utama yang berspesialisasi dalam pelatihan badan yang disebut Sekte Dewa Barbar. Ye Tianfei memperkirakan bahwa mungkin ada master abadi bumi di antara Sekte Dewa Barbar, tetapi paling banyak hanya akan ada 1 atau 2. Selain para master dari kultus Dewa Barbar, tidak mungkin orang lain di ruang dan waktu ini dapat mengolah badan mereka ke tingkat Ye Tianfei. Sekarang bahkan jika Earth Immortal perantara menghantam badanku secara langsung, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Faktanya, sebelum ini, Ye Tianfei sudah memiliki kekuatan tempur tingkat abadi bumi, tetapi dia terutama mengandalkan klon darah. Sekarang tidak perlu menggunakan klon vampir, Ye Tianfei sudah bisa mengerahkan kekuatan bertarungnya di tingkat keabadian duniawi. Ini berarti Ye Tianfei telah resmi bergabung dengan jajaran Master Abadi Bumi. Mereka termasuk dalam kelompok Master teratas di ruang dan waktu ini. Kami telah meninggalkan dunia utama dan kembali ke kehampaan 3000 dunia yang kacau.
Kemana kita akan pergi sekarang? Pada saat ini, Ye Tianfei menerima pesan dari ulat sutra naga bertanduk emas. Yang paling penting bagiku sekarang adalah menemukan diakon pangkalan ketiga dan kemudian menyelamatkan orang-orang. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Menurut analisisku, diaken pangkalan ketiga hanya punya 3 tempat untuk dituju. Pertama, dia diburu dan bersembunyi di mana-mana. Kedua, dia telah jatuh ke tangan kekuatan besar atau faksi gelap di dunia utama. Ketiga, dia telah pergi ke markas lain dari Sekte Cahaya dan berada dalam kondisi aman. Jadi sekarang Anda dapat memberikan pendapat yang tinggi kepada Sekte Cahaya. Kirim pesan ke tingkat atas untuk meminta faksi terang membantu menemukan keberadaan orang-orang itu. Skenario terburuknya adalah diaken pangkalan telah jatuh ke kekuatan utama dunia atau faksi gelap di tangan Anda. Jika ini terjadi, Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Analisis Hun Lao. Kamu masuk akal. Oke, saya akan segera mengirim pesan ke pemimpin senior Sekte Cahaya dan meminta mereka membantu menemukan keberadaan diaken pangkalan. Pada saat yang sama, saya akan terus mencari. Jika diaken telah jatuh ke tangan kekuatan utama di dunia utama di tangan faksi gelap, saya pasti akan menyelamatkan orang. Ye Tianfei mengangguk setelah mendengarkan analisis Tuan Hun. Ada juga beberapa orang dari klan Daun, alam burung Vermilion, dan alam bayangan langit, serta berbagai kekuatan di benua Hongmeng, yang untuk sementara hilang, dan mereka pasti adalah diaken dari markas ketiga. Misalnya, Raja Suzaku dan Lu Yugang untuk sementara hilang. Orang-orang ini memiliki hubungan yang mendalam dengan Ye Tianfei sehingga Ye Tianfei harus menyelamatkan mereka. Ye Tianfei mengeluarkan slip giok dari Sekte Guangming dan segera mengirim pesan ke beberapa tetua Sekte Guangming yang dia kenal di 3000 dunia. Oke, sekarang mari kita mulai mencari keberadaan diaken pangkalan ketiga. Kata Ye Tianfei dengan suara yang dalam. 2 diaken, tolong tiru lagi jiwa, badan, aura, dan penampilan diakon Huang untukku. Ye Tianfei memindahkan Ning Laoqi dan Diakon Huo ke depannya dan bertanya. Diakon Huo telah dipukuli berkeping-keping oleh seorang master dari faksi gelap sebelumnya, dan badan jiwanya juga terkoyak. Ye Tianfei membantunya memulihkan sebagian dari badan jiwanya menjadi semakin kokoh. Oke. Ning Laoqi dan Diakon Huo mengangguk dan mengambil tindakan pada saat yang sama, masing-masing mensimulasikan aura dan penampilan jiwa dan badan Diakon Huang. Oke. Ayo kita mulai sekarang. Kata Ye Tianfei pada ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai mencari keberadaan Diakon Huang di kehampaan 3000 dunia yang kacau balau. Segera setelah itu, Ye Tianfei menemukan bahwa di banyak dari 3000 dunia, serta dalam kehampaan yang kacau, ada orang-orang dari faksi terang dan faksi gelap yang bertarung. Faksi terang dan faksi gelap telah resmi memulai perang. Baik faksi terang maupun faksi gelap telah beroperasi di 3000 dunia besar dan kecil untuk waktu yang sangat lama. Kedua belah pihak memiliki sejumlah besar benteng cabang yang tersebar di berbagai dunia di 3000 dunia besar dan kecil. Jumlah laki-laki dan kuda di kedua sisi juga menakutkan. Sekarang, ketika perang dimulai, akan ada situasi di mana terdapat medan perang di mana-mana dan orang-orang dari kedua belah pihak bertempur di mana-mana. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan perjanjian Taiko sekarang. Sambil mencari diaken ketiga, Ye Tianfei mau tidak mau melihat ke arah yang sama beberapa kali, berpikir dalam hati. Sebelum Ye Tianfei memasuki dunia utama, faksi gelap dan penguasa dari beberapa kekuatan besar di dunia utama bergabung untuk menangani perjanjian Taiko. Pada saat itu, Ye Tianfei melihat dengan matanya sendiri para penguasa abadi bumi dan protokol Taiko yang telah bertarung sampai ke tepi kehampaan yang kacau di 3000 dunia. Kemudian, Ye Tianfei memasuki dunia utama untuk menyelamatkan orang. Jadi Ye Tianfei tidak tahu apa yang terjadi dengan perjanjian Suire sekarang. Pada saat itu, faksi gelap dan makhluk abadi duniawi dari beberapa kekuatan besar di dunia utama menggunakan Ye Tianfei untuk memancing perjanjian kuno. Oleh karena itu, Ye Tianfei tentu saja tidak ingin terjadi apapun pada perjanjian Taiko. Jika tidak, Ye Tianfei akan merasa sangat bersalah. Sekarang aku memiliki kekuatan tempur seorang dewa bumi, aku siap untuk melakukan pembunihan besar-besaran. Pada titik ini, diperkirakan hanya pembunihan yang dapat menyelamatkan rakyatku, dan hanya pembunihan yang dapat menyelamatkan ruang dan waktu ini.
Ye Tianfei menatapnya dengan tatapan tajam. Niat membunuh di dalam hatinya semakin kuat, dan berbagai situasi rumit telah membuat Ye Tianfei membangkitkan amarah yang membara. Sejak kelahirannya kembali, Ye Tianfei telah berjalan jauh dari benua Tianxuan. Dia telah mengalami perkelahian yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan dia telah berjalan melewati tumpukan mahyat dan lautan darah. Sekarang niat membunuh Ye Tianfei tersulut lagi. Dia hanya ingin membunuh dengan bahagia dan membunuh semua musuh. Saat Ye Tianfei memicu niat membunuh yang luar biasa, area kehampaan yang luas di sekitarnya diguncang dengan hebat oleh niat membunuh yang mengerikan, seperti sekam. Lain kali, Tuan pasti akan mengalami pembunuhan yang mengerikan. Saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Jika tidak, saya tidak akan bisa membantu Tuan. Hu Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan merah mudanya. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan yang dilepaskan oleh Ye Tianfei. Pikirku diam-diam. Tidak hanya Hu Miao, Huang Sang, Jin Jiao Longchan dan Hun Lao juga merasakan niat membunuh Ye Tianfei, mengetahui bahwa di lain waktu, mereka pasti akan mengalami banyak pembunuhan yang mengerikan. Lihat, ada dunia di depan, dan ada pertempuran di dunia itu. Tampaknya ada faksi terang dan faksi gelap. Tidak ada penguasa bumi abadi di kedua sisi, dan yang terkuat adalah yang abadi sempurna. Tuan Hun tiba-tiba menunjuk ke sekelompok di depannya. Dia berada di posisi yang tepat dan berkata kepada Ye Tianfei, "Kemah Teihan." Ye Tianfei segera menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu, dan tiba di lokasi ini secara tiba-tiba, lalu bergegas ke dunia, dan kemudian langsung menggunakan kekuatan magis fisiknya. Kaki kanannya terus melebar, dan masuk dalam sekejap mata, ia berubah menjadi kaki raksasa yang mengangkat langit, menuju ke arah orang-orang dari golongan kegelapan yang terinjak-injak. Dunia ini ternyata adalah benteng rahasia dari golongan terang. Setelah ditemukan oleh golongan gelap, mereka segera mengirimkan orang untuk menyerang. Tiba-tiba, sebuah kaki besar jatuh dari langit, dan kaki besar yang tak tertandingi itu menginjak orang-orang dari golongan kegelapan. Kekuatan yang dibawa oleh kaki besar ini sungguh menakutkan. Orang-orang dari faksi gelap tidak memiliki perlawanan sama sekali. Bahkan sebelum kaki besar itu diturunkan, orang-orang dari faksi gelap ditekan di sana bergerak sama sekali, dan kemudian dia meleduk seperti kembang api yang berdarah. Bang-bang, Ye Tianfei mengangkat kaki besarnya, lalu menurunkannya, lalu mengangkatnya lagi, lalu menurunkannya. Dia menginjaknya dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam 3 tarikan napas, dia menghancurkan semua pria dan kuda fraksi kegelapan, mengubahnya menjadi genangan daging. Ah, siapa yang membunuh orang-orangku dari faksi gelap? Pada akhirnya, hanya ada 2 master dengan tingkat keabadian sejati yang tersisa di faksi gelap melonjak ke langit menuju pintu masuk dan keluar dunia. Bang-bang, sebuah tamperan keras menghantamnya, dan penguasa faksi gelap dipukuli menjadi 2 bola kabut darah di tempat. Sangat menyenangkan bertarung dengan kekuatan fisik. Ye Tianfei merasakan perasaan yang menyegarkan. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan metode pertarungan energi lainnya, metode pertarungan kekuatan fisik seringkali lebih mudah dan langsung. Begitu Anda lebih kuat dari lawan, mudah untuk membentuk serangan mutlak, pukulan ke dagieng, pukulan hingga titik ledukan, sangat menyenangkan. Setelah menghancurkan semua faksi gelap di dunia ini, Ye Tianfei tidak berhenti dan pergi dalam sekejap. Siapa itu? Kecepatan membunuh Ye Tianfei begitu cepat sehingga anggota Sekte Cahaya belum bereaksi. Hanya beberapa master abadi sejati yang melihat sosok Ye Tianfei yang tergesa-gesa. Itu Ye Tianfei. Tiba-tiba seorang master abadi sejati dari Sekte Cahaya berteriak kaget. Ya, itu Ye Tianfei. Guru abadi sejati lainnya juga mengangguk dan berteriak. Aura dan penampilan badan jiwa Ye Tianfei telah lama menyebar di antara Sekte Guangming. Terlalu kuat. Tampaknya Ye Tianfei sudah memiliki kekuatan bertarung seorang dewa bumi. Fraksi Guangming kami telah mengirimkan monster yang luar biasa. Setelah mengetahui identitas Ye Tianfei, para anggota fraksi Guangming ini semua tercengang. Ayo pergi dan dukung medan perang lainnya, kata seorang dewa sempurna dengan lambaian tangannya. Dia memimpin orang-orang dari fraksi cahaya keluar dari dunia ini untuk mendukung orang-orang dari fraksi cahaya di medan perang lain. Tidak lama setelah orang-orang dari Sekte Cahaya pergi,
Tiga pria berjubah hitam tiba-tiba muncul, masing-masing mengeluarkan tas kain hitam, dan meletus dengan hisapan yang kuat, dan mulai mengumpulkan semua potiongan daging, esensi, dan jiwa yang tersisa di dalam medan perang. Aku tidak menyangka bocah Ye Tianfei itu begitu kuat. Kita harus melaporkannya, kata salah satu pria berjubah hitam. Jangan khawatir, sekuat apapun anak ini, dia hanya setingkat dengan Earth Immortal. Dia bukan siapa-siapa bagi kita, fraksi kegelapan. Aku baru saja menerima kabar bahwa fraksi kegelapan kita akan mengirim 100 Earth Immortal ke sana. Bergabunglah dalam pertempuran selanjutnya. Seorang pria berjubah hitam tersenyum dingin dan berkata, 100 Dewa Bumi. Apakah faksi gelap kita memiliki Dewa Bumi sebanyak itu? Orang pertama berjubah hitam yang berbicara tercengang. Hehe. Apa menurutmu kekuatan faksi gelap kita seperti yang terlihat di permukaan? Aku mendapat kehormatan untuk bertemu dengan dewa belum lama ini. Menurut dewa, kekuatan sebenarnya dari faksi gelap kita lebih kuat dari yang terlihat di permukaan. Kelihatannya 100 kali, bahkan 1000 kali lebih kuat. Dan ini adalah pertempuran terakhir untuk menghancurkan dunia. Faksi gelap kita secara bertahap akan menunjukkan kekuatan aslinya, dan pada akhirnya, kita akan menunjukkannya. Tunjukkan semua rahasia kami tanpa syarat. Pria berjubah itu berbicara. Jadi begitu. Setelah mendengar ini, dua pria berjubah hitam menjadi sangat energik. Juga, kami adalah pengumpul sumber daya. Tanggung jawab utama kami adalah mengumpulkan sumber daya. Kami harus menjauhi hal-hal lain dan melakukan pekerjaan kami dengan baik. Segera setelah itu, ketiga pria berjubah hitam mengumpulkan semua esensi daging dan pecahan jiwa di medan perang, berbalik dan pergi. Aku merasakan aura Diakon Huang. Sepertinya mengarah ke sana. Pada saat ini, di suatu tempat di kehampaan 3000 dunia yang kacau, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan segera berteleportasi ke arah itu. Diakon Huang pasti telah melewati lokasi ini. Kita harus menemukan arah yang benar dan terus bergerak maju. Segera setelah itu, ulat sutra naga bertanduk emas mulai berkata lagi. Ya, saya juga bisa merasakan aura Diakon Huang. Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk terus berteleportasi, maju dengan cepat dalam kehampaan yang kacau dengan kecepatan yang mencengangkan. Segera setelah itu, Ye Tianfei tiba-tiba berhenti dan menatap lokasi tertentu di depannya. Ada pintu masuk ke dunia di sana, dipenuhi kabut hitam tebal dalam jumlah besar. Ini adalah dunia faksi gelap. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Ye Tianfei merasakan butler Huang sepertinya telah memasuki dunia itu. Sepertinya Diakon Huang telah jatuh ke tangan faksi gelap, kata ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, tapi jejak di sini terlalu jelas. Aura Diakon Huang ada di mana-mana di sini, dan kemungkinan besar disengaja. Hati-hati. Setelah faksi gelap menangkap Diakon Huang, mereka mungkin telah membuat pengaturan di sini menunggu Anda datang. Kata Hun Lao dengan nada serius. Itu mungkin. Ye Tianfei melihat pintu masuk dan keluar dunia di kejauhan dan berkata perlahan. Ruang ini dipenuhi dengan aura Diakon Huang, sangat jelas terlihat. Ye Tianfei tahu pasti ada yang aneh dengan ini. Raja Suzaku dan Tuan Lu masih bersama butler Huang. Tidak peduli betapa berbahayanya tempat ini, saya akan masuk dan menyelamatkan orang-orang. Saya pikir Anda sebaiknya menghubungi orang-orang dari Sekte Cahaya dan meminta para ahli dari Sekte Cahaya untuk datang membantu dan masuk bersama untuk menyelamatkan orang. Karena jejak tata letak di sini terlalu jelas, pasti ada sesuatu yang aneh. Kata Hun Tua, ayo lakukan ini. Aku akan menghubungi Senior Chu dan Senior Zen Master Tianwu dulu. Lalu aku akan masuk dan mencari tahu apa yang terjadi. Fraksi terang dan faksi gelap sedang berperang. Ada medan perang di mana-mana di ketiganya. 1000 dunia. Kedua belah pihak bertarung dengan baik. Saat intens, para ahli dari Sekte Cahaya mungkin sangat sibuk dan mungkin tidak dapat meluangkan waktu untuk mengurus urusanku. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Jadi Ye Tianfei mengeluarkan slip pesan dari Sekte Guangming dan mengirimkan beberapa pesan. Pada saat yang sama, di dunia depan, kabut hitam mengepul di mana-mana, menderu dan mengaum. Laporkan, Ye Tianfei sepertinya ada di sini. Di istana hitam di dunia ini, mata-mata dari faksi gelap buru-buru masuk ke istana dan melaporkan.
Oh, apa anak itu akhirnya sampai di sini? Ada banyak makhluk dengan aura tajam di istana, termasuk golongan kegelapan, manusia, dan ras lainnya. Saat mereka mendengar laporan itu, semua orang bersemangat dan berdiri di saat yang bersamaan. Ini semua adalah Tuan Abadi di bumi. Bagus sekali, kita telah menunggunya, dan dia tidak mengecewakan kita. Seorang master dari faksi gelap mensibir. Kamu binatang kecil Ye Tianfei, jika kamu menghancurkan markas besar kekaisaran Qiantang kami, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Kita harus menyingkirkan Ye Tianfei kali ini. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi kita. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa lelaki tua pendek ini adalah bocah peri 5 raciun, penguasa 5 sekte abadi. Ayo, kita lihat. Begitu Ye Tianfei masuk, kita akan segera memblokir pintu masuk dan keluar dunia sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Kemudian semua penguasa bumi abadi di istana keluar dari istana dan melompat ke langit. Dunia luar. Setelah Ye Tianfei selesai mengirimkan panggilan, dia menyimpan slip gioknya. Saya siap untuk masuk sekarang. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Hun Lao, aku akan menyerahkan menara pantom kepadamu. Ambil menara pantom dan tunggu aku di dekat sini. Kamu harus menyembunyikan kehadiranmu dan jangan biarkan siapapun menemukanmu. Semua orang yang diselamatkan Ye Tianfei sebelumnya berada di menara pantom, termasuk orang tuanya dan Xiao Fei. Jadi Ye Tianfei tidak ingin membawa menara pantom ke dunia itu dan mengambil risiko. Jika terjadi sesuatu, semua orang di menara pantom akan terpengaruh. Ye Tianfei tahu bahwa Tuan Hun memiliki warisan klan Chaos World dan sebenarnya sangat pandai bersembunyi. Begitu dia melarikan diri keluar angkasa, mengakar di kedalaman ruang dan menahan auranya, itu akan sulit bahkan untuk Earth Immortal yang sempurna untuk menemukan Tuan Hun. Oleh karena itu, Ye Tianfei merasa lebih nyaman saat menyerahkan menara pantom kepada Tuan Hun. Sedangkan untuk klan Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas, keahlian terbaik mereka adalah melakukan perjalanan melalui luar angkasa dan membawa Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas bersama mereka di saat krisis. Mereka dapat menggunakan kekuatan magisnya untuk melarikan diri. Oke, hati-hati. Tuan Hun telah mengikuti Ye Tianfei begitu lama dan memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang karakter Ye Tianfei. Jadi meskipun dia juga ingin ikut dengannya, dia tetap mengangguk setuju. Oke, ayo masuk sekarang. Ye Tianfei berkata pada Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas. Bagaimana cara masuk, berjuang keras, atau menyelinap masuk dulu? Tanya Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas. Mari kita lihat apakah kita bisa menyelinap masuk dengan tenang. Bagaimanapun, tujuan utama kita di sini adalah untuk menyelamatkan orang. Setelah masuk, kita akan menunggu penerbangan. Baiklah, kamu bisa mengikutiku, kata Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas. Kemudian Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas menggunakan kekuatan magis ruang angkasa dan membawa Ye Tianfei untuk mulai melakukan perjalanan melintasi waktu. Pada saat yang sama, di dunia lain di antara 3.000 dunia. Dunia ini adalah basis bagi Illuminati. Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu keduanya ada di markas ini. Saya baru saja menerima pesan dari Ye Tianfei. Dia mengetahui bahwa Diakon Huang berada di kubu faksi gelap. Dia siap memasuki dunia itu untuk menyelamatkan orang. Pak Tuacu dan Guru Zhen Tianwu sedang mengumpulkan sekelompok orang dari faksi ringan. Manajemen senior sedang mendiskusikan situasi saat ini. Wajah Old Chu tiba-tiba berubah, dan kemudian dia merasakan batu giok tergelincir di badannya, dan kemudian berkata kepada Master Zhen Tianwu melalui pesan. Saya menerima kabar bahwa faksi gelap dan kekuatan besar di dunia utama ingin berurusan dengan Ye Tianfei. Sepertinya kita harus membantunya. Kita telah menyaksikan pria kecil ini tumbuh dewasa. Sayang sekali jika terjadi sesuatu pada dia. Ya, Guru Zhen Tianwu menjawab setelah menerima pesan dari Pak Tuacu. Baiklah, mari kita kirim beberapa Master Earth Immortal, ditambah 2 klon kita, untuk membantunya. Pak Tuacu mengangguk setuju. Setelah beberapa saat, Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu meninggalkan markas Sekte Guangming bersama sekelompok pasukan Sekte Guangming dan menuju ke arah Ye Tianfei. Pada saat ini, Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas dan Ye Tianfei telah tiba di pintu masuk dan keluar dunia di depan. Ada lebih dari selusin orang dari faksi gelap yang menjaga di sana. Jangan takut. Dengan kekuatan mereka,
mereka tidak akan bisa mendeteksi kita. Kata ulat sutra naga bertanduk emas kepada Ye Tianfei melalui transmisi pesan. Sambil berbicara, ulat sutra naga bertanduk emas melepaskan sejumlah besar runil luar angkasa, menutupi badannya dan badan Ye Tianfei dengan erat, memotong napas mereka. Kemudian ulat sutra naga bertanduk emas menggunakan teknik rahasia perjalanan waktu klan mereka, melepaskan energi perjalanan waktu yang aneh, dan membawa Ye Tianfei melintasi waktu. Seluruh prosesnya berjalan lancar, dan dia dengan lancar menyeberang ke dunia depan. Memasuki dunia, energi jiwa Ye Tianfei segera dirasakan dari kejauhan dan dia melihat dunia. Dunia ini dipenuhi kabut hitam yang mengepul, dan ruang angkasa dipenuhi dengan sejumlah besar energi gelap dan hiukum gelap. Ini benar-benar dunia budidaya sekte gelap. Faktanya, faksi gelap selalu memiliki banyak markas rahasia di 3000 dunia. Di masa lalu, mereka merahasiakannya dan menggunakan berbagai metode untuk menutupinya. Sekarang faksi gelap telah secara resmi mengumumkan dimulainya perang pemusnahan. Markas rahasia faksi gelap ini hanya muncul di depan dunia. Aku merasakan aura Diakon Huang ke arah itu. Setelah merasakannya sejenak, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Ye Tianfei. Tuan, berhati-hatilah. Kemungkinan besar ini adalah jebakan bagi Anda. Saya mengerti. Ye Tianfei memegang kartu teleportasi luar angkasa di tangannya, siap mengaktifkannya kapan saja, dan siap menggunakan avatar kapan saja untuk menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Ulat sutra naga bertanduk emas menggunakan teknik rahasia perjalanan dan mendarat menuju benua hitam di kejauhan. Segera setelah itu, mereka tiba di depan sebuah kota di benua hitam. Selama proses ini, Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas dengan hati-hati menyembunyikan aura mereka dan tidak ditemukan oleh siapapun. Saya merasakan Diakon Huang mungkin ada di kota ini. Tapi itu terlalu jelas. Sama seperti di luar, aura Diakon Huang ada di mana-mana. Lanjut ulat sutra naga bertanduk emas. Tuan, mengapa Anda tidak menunggu sampai para ahli dari Sekte Cahaya tiba sebelum Anda mulai menyelamatkan orang? Hu Miao sedikit khawatir dan berkata, kita semua di sini, ayo pergi dan jelajahi situasinya dulu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan mengikuti keinginanmu. Selama kamu mau, aku akan menemanimu melakukannya. Ulat sutra naga bertanduk emas mengangguk. Ayo lakukan ini, ayo masuk dari bawah tanah. Ye Tianfei melihat ke daerah sekitar kota di depannya dan berkata, Ye Tianfei ingin pergi ke bawah tanah dan melihat situasi energi bumi dan naga bumi di bawah bumi hitam ini. Selama ada energi bumi dan naga bumi di negeri ini, Ye Tianfei dapat menggunakan teknik fase bumi. Belum lama ini, di bawah bimbingan Lu Yuanzu, tingkat keterampilan fase dan bumi Ye Tianfei meningkat secara signifikan. Dapat dikatakan bahwa teknik fase bumi kini menjadi salah satu kartu truf terbesar Ye Tianfei. Karena ada benua di sini, Ye Tianfei tentu saja harus memanfaatkannya dengan baik. Ayo turun. Ye Tianfei mengambil ulat sutra naga bertanduk emas dan melarikan diri langsung ke bawah tanah. Pada saat yang sama, sekelompok Master Bumi Abadi mengintai di angkasa yang jauh. Para Master Earth Immortal itu berdiri di posisi berbeda, membentuk pengepungan terhadap kota. Ye Tianfei ada di sini, kapan kita akan mengambil tindakan? Seorang lelaki tua berseragam resmi berkata kepada Master Abadi Bumi lainnya. Orang tua berseragam resmi ini adalah makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari Kekaisaran Qiantang. Kali ini Kaisar Tang mengirim 4 Master Abadi Bumi ke sini khusus untuk menangani Ye Tianfei. Tunggu sebentar, aku sudah mengatur 18 formasi jaring dari faksi gelap kita di kota itu. Selama dia memasuki kota, 18 formasi jaring akan diaktifkan bersama-sama, membentuk pengepungan yang berat. Hehe, jika saatnya tiba, apalagi anak ini, bahkan jika ada lebih dari selusin Dewa Bumi, mereka tidak akan bisa terbang. Seorang Master Sekte Bumi Abadi yang gelap berkata sambil mensibir. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Konon Ye Tianfei ini memiliki senjata sihir teleportasi yang sangat bagus, dan kemampuan geraknya juga sangat bagus. Selain itu, dia licik. Untuk amannya, kita akan menunggu baginya untuk memasuki kota, dan kemudian mengambil tindakan. Kata bocah peri 5 raciun. Bocah peri 5 raciun telah berurusan dengan Ye Tianfei 2 kali, dan sangat terkesan dengan kecepatan gerakan Ye Tianfei,
terutama di reruntuhan Dewa Kuno, di mana banyak penguasa abadi bumi mengejar dan membunuh Ni Su King Luo dan Ye Tianfei yang terluka, dan akhirnya tidak bahkan sehelai rambut pun bersentuhan. Ngomong-ngomong, kudengar Ye Tianfei pandai dalam formasi dan bisa membentuk formasi secara instan, jadi kita harus berhati-hati. Jika di saat kritis, dia mengatur sekumpulan formasi, akan jauh lebih sulit bagi kita untuk menghadapinya. Bersamanya, kata seorang tutu gagah dari agama barat. Hehe, yakinlah, ruang internal formasi jaring faksi gelap kita mandiri. Tidak mungkin formasi yang diatur oleh Ye Tianfei bisa lebih maju dari jaring. Jika tidak, formasi yang diatur tidak akan valid. Saya percaya bahwa 18 formasi besar jaring langit dan bumi pecah bersama-sama, dan bersama kami para penguasa abadi bumi, formasi yang dia atur tidak akan berpengaruh apapun. Kata seorang master abadi bumi dari faksi gelap sambil mensibir. Jangan khawatir semuanya. Untuk menghadapi bocah Ye Tianfei ini, kami telah membuat berbagai persiapan. Faksi gelap kami sebenarnya sangat mengenal Ye Tianfei. Sekarang dia telah memasuki perangkap kami, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Anggota faksi gelap ini sebenarnya sangat mengenal Ye Tianfei. Master abadi bumi melanjutkan. Saat ini, Ye Tianfei telah melarikan diri ke bawah tanah dekat kota dan sedang berjalan melalui dunia bawah tanah. Benua ini juga punya energi bumi. Dan energi-energi bumi melimpah. Tampaknya selama itu bumi, maka ia akan memiliki energi bumi. Ye Tianfei menemukan bahwa energi bumi ada di mana-mana. Energi Qi, sedikit mengejutkan. Naga bumi hitam. Segera, Ye Tianfei melihat banyak naga bumi hitam. Awalnya, dalam sistem naga bumi dari sihir fase bumi, naga hitam satu tingkat lebih rendah dari naga emas, tetapi Ye Tianfei merasa bahwa kekuatan naga hitam di depannya tidak lebih buruk dari naga emas. Banyak naga hitam besar yang lebih kuat dari naga emas. Sepertinya benua ini istimewa, jadi naga bumi yang dibiakkan darinya juga istimewa. Mereka tidak dapat dibedakan berdasarkan tingkat normal naga bumi. Pikir Ye Tianfei dalam hati. Faktanya, Lu Yuanzu telah memberitahu Ye Tianfei bahwa suatu bumi khusus akan melahirkan energi bumi khusus dan naga bumi. Hanya saja selama itu energi bumi dan naga bumi, Tuan Bumi kita punya cara untuk mengendalikan mereka. Ye Tianfei mensibir. Ye Tianfei mengatupkan kedua telapak tangannya, lalu mendorong ke depan. Kompas ilusi muncul. Lapisan rune di kompas berputar dengan cepat, dan kompas emas digantung di tengah, bergetar lembut. Teknik kompas mengendalikan bumi. Ye Tianfei meremas teknik itu dengan tangannya, memengaruhi energi bumi, dan meminumnya dengan lembut. Kompas ilusi terus berputar dan membesar. Energi bumi dari dunia bawah tanah ini segera mulai mengalir dengan cepat sesuai dengan lintasan tertentu, terus-menerus menyatu menuju posisi Ye Tianfei. Naga tanah hitam, terikat oleh kompas ilusi, mulai berenang menuju posisi Ye Tianfei. Pada saat yang sama, sejumlah besar rune misterius terus meleduk dari kompas seperti percikan api, terus-menerus merembes ke dalam lumpur dan batu di sekitarnya, bergabung menjadi satu. Hukum bumi, dengarkan perintahku. Ye Tianfei menunjuk ke kompas ilusi dan berteriak lagi. Saat suara Ye Tianfei terdengar, dunia bawah tanah sedikit bergetar, dan kemudian perasaan misterius yang tak terlukiskan mulai muncul. Saat itulah Ye Tianfei menemukan bahwa dunia bawah tanah ini sepertinya mulai berubah dengan kemauannya sendiri. Dengan satu pemikiran, Anda dapat memobilisasi energi dunia bawah tanah ini, hukum bumi, dan semua tanah, pasir, dan batu. Ternyata teknik pengendalian bumi kompas benar-benar bisa menguasai sebidang tanah. Tentu saja dengan level teknik fase bumi saya saat ini, saya hanya bisa menguasai sebagian kecil tanah. Terus meningkat, suatu hari nanti, saya bisa mengendalikannya sesuai keinginan. Sebuah benua, saat itu, dimanapun ada benua, itu akan menjadi wilayah saya. Ye Tianfei sedikit bersemangat. Teknik pengendalian kompas bumi semacam ini dipelajari oleh Ye Tianfei dari Lu Yuanzu. Menurut Lu Yuanzu, ini adalah teknik tanah jarang di dunia. Jika Anda mempraktikkannya hingga tingkat tertinggi, Anda dapat memanggil orang dari seberang udara dengan lambaian tanganmu. Beberapa benua telah menyempurnakannya menjadi senjata ajaib yang dapat digunakan dalam pertempuran dengan kekuatan tak terbatas. Kamu bisa memasuki kota sekarang. Ye Tianfei mengendalikan energi bumi, dan dalam sekejap, dia sampai ke bawah tanah kota.
Setelah menggunakan teknik kontrol kompas untuk mengendalikan dunia bawah tanah ini, Ye Tianfei memiliki kecepatan yang sangat cepat di sini. Kemanapun dia ingin mencapainya, dia dapat mencapainya secara instan tanpa memakan waktu lama. Saat berikutnya, Ye Tianfei muncul dari tanah dan berdiri di jalan kota. Semuanya, kabar baik, bocah Ye Tianfei itu telah memasuki kota, kita bisa muncul. Aku akan segera mengaktifkan formasi jaring di kota. Jauh di kejauhan, seorang master dari faksi gelap berkata kepada yang lain. Sambil berbicara, penguasa faksi gelap ini mengeluarkan 18 bendera formasi hitam, berbaris dan menggantungnya di depannya. Bersiaplah. Pemimpin dari faksi gelap berteriak pelan. Pada saat ini, di kota depan, Ye Tianfei sedang melepaskan energi jiwa dan mencari ke seluruh kota, berharap menemukan keberadaan Diakon Huang. Di kota ini, aura Diakon Huang ada di mana-mana. Pasti ada yang sengaja mensimulasikannya. Bahkan jika Diakon Huang ada di sini, auranya tidak mungkin ada di mana-mana karena ini adalah wilayah faksi gelap. Huang tidak mungkin bagi Diakon untuk berkeliling dan mengunjungi seluruh kota ketika dia datang ke sini. Ini jebakan. Jin Jiaolongken berkata kepada Ye Tianfei dengan hati-hati. Yang lebih penting adalah meskipun aura Diakon Huang ada di mana-mana di kota ini, Diakon Huang sepertinya tidak ada di sini. Ya, ini pasti jebakan. Dan ada jejak formasi di kota ini. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo segera pergi, kenapa kita menunggu di sini? Teriak ulat sutra naga bertanduk emas. Sudah terlambat. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya. Di dalam dan di luar kota, di atas dan di bawah, terdengar suara gemuruh, dan pada saat yang sama, lapisan tirai tipis formasi hitam muncul, seperti tas hitam besar, membungkus kota dengan erat. Saat kita melangkah ke kota ini sekarang, formasi ini diam-diam mulai bekerja dan mengepung kita. Bahkan jika formasi ini tidak diaktifkan, kita harus menghancurkannya terlebih dahulu sebelum kita ingin keluar. Ye Tianfei melihat ke lapisan hitam, membentuk tirai tipis di sekelilingnya dan berkata dengan cemberut. Jika bukan karena formasi ini, saat Ye Tianfei memasuki kota dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera pergi dengan ulat sutra naga bertanduk emas. Sekarang, Master Abadi Bumi dengan aura tajam muncul di langit yang jauh, dan tekanan energi yang dilepaskan segera membuat seluruh dunia berguncang. Para Master Earth Immortal ini sangat cepat. Begitu mereka muncul, mereka mengelilingi kota satu demi satu, melepaskan berbagai energi dan hukum mereka untuk menyegel kota. Haha, Ye Tianfei, ada jalan menuju surga dan kamu tidak mengambilnya, tetapi tidak ada pintu ke neraka dan kamu harus menerobosnya. Sekarang kamu tidak dapat melarikan diri dengan sayap. Abadi menatap Ye Tianfei dengan tatapan bercanda dan berkata sambil tertawa. Ye Tianfei, sebagai seorang junior, kamu benar-benar membiarkan begitu banyak Master Abadi Bumi kita berkumpul di sini dan memasang jebakan menunggumu. Kamu layak menjadi penjahat muda yang terkenal. Namun, kamu akan mati di sini hari ini. Seorang abadi duniawi dari faksi gelap mensibir. Binatang kecil, markas Kekaisaran Qiantang kami hancur karena kamu, dan begitu banyak orang dari Kekaisaran Qiantang mati karena kamu. Mari kita selesaikan pertikaian berdarah ini hari ini. Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Total ada 19 Master Earth Immortal. Dan 7 diantaranya adalah Earth Immortal tingkat tinggi dan 12 Earth Immortal tingkat menengah. Setelah kita bertarung, kita mungkin tidak akan menjadi lawan, dan ini adalah wilayah fraksi kegelapan. Master lainnya dari fraksi kegelapan dan manusia serta kuda akan menguat kapan saja. Dan kota ini telah dikepung oleh formasi faksi gelap. Menurutku, kamu harus cepat dan hancurkan formasinya, lalu kita bisa melarikan diri. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sambil menghitung jumlahnya. Makhluk abadi bumi di sekitar kota. Saya terbangun dan merasakan tekanan yang luar biasa. Jangan takut, aku akan segera menghancurkan formasi. Jawab Ye Tianfei sambil merentangkan kakinya dan menghentakkan kakinya. Di bawah kota, seluruh dunia bawah tanah mulai berguncang hebat, dan kemudian daratan juga mulai berguncang hebat. Energi bumi yang tak ada habisnya dan naga bumi mengamuk, seperti gunung berapi yang meletus, menghantam kota dari bawah.
Hanya saja kota ini telah dilindungi dengan ketat oleh 18 formasi hitam besar, sehingga semua energi bumi dan naga bumi di bawahnya menghantam formasi hitam tersebut, menyebabkan seluruh kota bergoyang. Di bawah kendali Ye Tianfei, beberapa gunung dan puncak di sekitar kota tampak hidup, menghantam kota dari segala arah. Karena perubahan medan, sungai hitam yang mengalir di dekat kota pun bergulung dan menghantam kota. Di bawah kota, ada energi bumi dan naga bumi yang tak ada habisnya. Di sekitar kota, ada beberapa gunung, puncak, dan sungai hitam. Tepatnya, mereka menyerang 18 formasi hitam, karena kota sudah dilindungi oleh 18 formasi tersebut. Sebelum Ye Tianfei memasuki kota, dia telah menggunakan kompas untuk mengontrol tanah di mana kota itu berada. Dia bisa mengendalikan semuanya di sini hanya dengan pikirannya. Para Master Earth Immortal di sisi lain diam-diam terkejut saat melihat pemandangan ini. Ini adalah teknik fase bumi. Teriak seorang abadi bumi. Aku tidak menyangka tingkat sihir fase bumi anak ini begitu tinggi. Untuk mencegah malam yang panjang dan mimpi yang tak ada habisnya, kita harus segera menghadapinya. Seorang master dari faksi kegelapan berteriak dengan dingin. 19 master abadi bumi bergegas menuju Ye Tianfei pada saat yang sama. Tak terkalahkan. Siapkan formasi dengan cepat. Ulat sutra naga bertanduk emas merasakan tekanan energi mengerikan yang dilepaskan oleh 18 dewa bumi dan berteriak. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan langsung mengerahkan lusinan formasi. Namun yang mengejutkan Ye Tianfei adalah formasi ini tidak dapat benar-benar terbentuk dan langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Sepertinya level formasi faksi gelap ini sangat tinggi, dan mereka dapat menahan formasi lain. Ini disebut penindasan formasi. Ye Tianfei segera ingin memahami apa yang sedang terjadi. Haha, formasi jaring faksi gelap kita mandiri. Ruang internal memiliki hukum unik yang dapat menahan formasi lain. Formasi yang kamu atur tidak valid di sini. Jaga tanganmu tetap terikat. Tersenyum, sudah mendekati Ye Tianfei, dan meninju Ye Tianfei. Aku melihat tinju hitam terus membesar, membawa energi gelap yang sangat menakutkan, menghantam Ye Tianfei seperti gunung hitam. Ye Tianfei meninju dan memukulnya. Kekuatan 7 juta naga ditambahkan ke kepalan tangan, menyebabkan ruang di depannya meleduk terus-menerus. Bagaimana mungkin? Tinju kedua belah pihak bertabrakan. Badan penguasa faksi gelap tiba-tiba bergoyang dan terpaksa mundur beberapa langkah. Sebagai Earth Immortal tingkat menengah, dia bertarung langsung dengan seorang junior dan berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Ye Tianfei pantang menyerah, mengikutinya seperti bayangan, sangat cepat, dan mengikutinya secara langsung, melemparkan beberapa pukulan, membuat penguasa faksi gelap ini terus mundur. Dengan gaya bertarung langsung ini, master dari faksi gelap itu bukanlah tandingan Ye Tianfei. Nak, jangan terlalu sombong. Seorang abadi duniawi tingkat tinggi dari sekte kegelapan tiba dan memberikan pagoda hitam 7 lantai. Dia terus memperbesarnya dan menekan Ye Tianfei. Sambil berpikir, Ye Tianfei menggunakan pedang hati dan pedang jiwa yang tak terlihat untuk secara bersamaan menyerang lautan jiwa dari Tuan Abadi Duniawi ini. Energi hati, energi jiwa. Penguasa faksi gelap terkejut dan marah, dan segera menggunakan energi jiwanya untuk bertahan. Bagaimanapun, master ini adalah Earth Immortal tingkat tinggi dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Setelah beberapa napas, dia mampu memaksa pedang hati tak terlihat dan pedang jiwa keluar dari lautan jiwanya. Dang-dang, Ye Tianfei meninju dengan kedua tinjunya, puluhan pukulan terus-menerus, mengenai pagoda hitam berlantai 7. Setiap kali dia meninju, dia terkejut dan mundur selangkah. Dengan Earth Immortal tingkat tinggi dan senjata sihir Earth Immortal tingkat tinggi, bahkan jika Ye Tianfei menggunakan semua kekuatan fisiknya, itu masih belum cukup. Kamu binatang kecil, menderit Te Kemah Teihan. Pada saat ini, dua makhluk abadi dari Kekaisaran Qiantang bergegas ke belakang Ye Tianfei, masing-masing memegang pedang panjang emas, mekar dengan cahaya pedang yang mengerikan, dan menikam Ye Tianfei dari belakang. Kedua pedang panjang emas itu berubah menjadi dua naga emas panjang di tengah tusukan, membuat semburan naga mengaum, dan kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan. Dang-dang, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menebas dua balok pedang, yang bertabrakan dengan dua pedang emas, membuat suara benturan logam yang tajam.
Ye Tianfei sekarang telah mempraktikkan metode mengembalikan 10.000 pedang menjadi satu, ke titik di mana 40.000 pedang dapat dikembalikan menjadi satu, dan pada awalnya telah mencapai tingkat kekuatan abadi duniawi. Namun, kedua master abadi bumi dari Kekaisaran Qiantang ini sangat kuat. Mereka menghancurkan dua sinar pedang yang dipukul oleh Ye Tianfei menjadi beberapa bagian dan terus menusuk Ye Tianfei dengan pedang mereka. "Tuan, izinkan saya membantu Anda." Hu Miao berteriak pelan dan mengucapkan mantra ilusi. Rune ilusi pada terbang di seluruh langit, menuju dua master abadi bumi dari Kekaisaran Qiantang. Ilusi terus muncul satu demi satu, mencoba menyeret mereka ke dalam ilusi. "Nak, pergilah ke neraka." Pada saat ini, semua dewa bumi lainnya bergegas dan mengambil tindakan bersama, menggunakan berbagai gerakan memahtekkan untuk menyerang Ye Tianfei. Tiba-tiba, Ye Tianfei merasakan tekanan yang luar biasa. Ye Tianfei menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan semua jenis seni bela diri dan seni bela diri, termasuk kekuatan fisik, kekuatan jiwa, kekuatan mental, kekuatan abadi dan aspek energi lainnya tanpa syarat untuk melawan. Hu Miao, Jin Jiaolongchan dan Huang Sang juga mengambil tindakan, menggunakan metode mereka untuk membantu Ye Tianfei melawan musuh. Klon vampir bahkan berdiri di samping Ye Tianfei, bertarung bersama. Namun, lawannya memiliki total 19 dewa bumi, termasuk 7 dewa bumi tingkat tinggi. Mereka bergabung untuk menyerang, dan kekuatan yang diberikan sangat menakutkan sehingga Ye Tianfei tidak dapat melawan sama sekali. Pada awalnya, Ye Tianfei hampir tidak bisa menahan beberapa serangan, tapi segera, dia hanya bisa menerima pukulan. Ye Tianfei dipukul oleh makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap dan terlempar ke tanah di kejauhan. Klik, naga pedang emas berguling dan memotong lengan kanan Ye Tianfei, menyebabkan darah terciprat. Dengan pemikiran dari Ye Tianfei, lengan itu terbang kembali secara otomatis, dan kemudian melanjutkan ke atas secara otomatis. Bang! Klon vampir terkena segel hijau besar, dan kabut darah tebal di badannya tersapu, dan badan itu terbang mundur, terlihat sangat malu. "Kenapa kamu tidak segera melepaskan avatarmu dan bertarung bersama? Semakin banyak orang bertarung, semakin kuat kekuatan bertarungnya." Teriak ulat sutra naga bertanduk emas kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Pengganti hanya digunakan pada saat-saat terakhir untuk menyelamatkan nyawa atau melarikan diri. Jika kamu menggunakannya terlebih dahulu sekarang, jika mereka mengetahuinya, efeknya akan jauh lebih sedikit. Saya mengemudikan bumi di bawah untuk menghancurkan formasi besar di kota ini. Ketika formasi besar ini dihancurkan, saya tidak akan takut pada mereka lagi ketika saya kembali ke bawah tanah. Setidaknya saya bisa melarikan diri dengan mudah. Tapi premisnya adalah kamu bisa bertahan sampai saat itu. Kata ulat sutra naga bertanduk emas dengan marah. "Tidak masalah, aku memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal, aku harusnya bisa bertahan saat itu." Teriak Ye Tianfei. Saat dia berbicara, segel emas menghantam punggung Ye Tianfei, menjatuhkan Ye Tianfei. Tempat dia dipukul berlumuran darah dan berdarah, lubang darah muncul, dan darah mengalir keluar. Bagaimana mungkin? Badan anak ini terlalu keras. Dia telah dipukul oleh kita berkali-kali. Tapi dia masih baik-baik saja. Dia masih bisa berdiri dan bertarung dengan normal. Mereka yang mengepung Ye Tianfei masih tercengang. Para tuan abadi semuanya terkejut dan marah. Karena mereka menemukan bahwa Ye Tianfei terlalu tahan untuk dipukuli. Meski serangan mereka bisa melukai Ye Tianfei, itu saja. Setiap serangan yang mereka lakukan hanya menyebabkan beberapa luka pada Ye Tianfei dan tidak dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan. Terutama para makhluk abadi tingkat tinggi, mereka yakin bahwa mereka dapat membunuh ribuan atau bahkan puluhan ribu makhluk setingkat Ye Tianfei dengan satu pukulan, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Tianfei. Ini bukanlah pilihan untuk terus seperti ini. Bahkan jika kamu menolak pemukulan, kamu tidak bisa terus-menerus membiarkan mereka memukulmu. Jika kamu terus memukul seperti ini, cepat atau lambat kamu akan mati. Jin Jiaolongchan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Ye Tianfei dipukuli dengan sangat menyedihkan. Saat dia berbicara, Ye Tianfei dipukul lagi, dan kali ini oleh beberapa Master Earth Immortal yang bekerja sama. Badannya terlempar.
Retakan tebal segera muncul di badannya, dan darah mengalir keluar merah. Ulat Sutera Naga bertanduk emas, bukankah biasanya kamu menyombongkan diri bahwa kamu bisa melewati semua formasi dan batasan di dunia? Kenapa kamu tidak bisa keluar dari kota ini? Kamu selalu membual, tapi ketika kamu benar-benar dibutuhkan, kamu adalah dari tidak ada gunanya. Teriak Hu Miao kepada Ulat Sutera Naga bertanduk emas. Bukankah aku sedang mempelajari formasi faksi gelap di kota ini? Seharusnya aku segera mempelajarinya secara menyeluruh. Lalu aku akan mengajak Ye Tianfei bepergian. Jawab Ulat Sutera Naga bertanduk emas. Kalau begitu cepatlah. Desak Hu Miao. Berhentilah bicara omong kosong, Ulat Sutera Naga bertanduk emas. Cepat pelajari pembentukan kota ini. Yang terbaik adalah mempelajarinya secara menyeluruh dengan cepat, lalu bawa kami keluar. Juga, ayo sekuat tenaga dan bantu Ye Tianfei melawan musuh bersama-sama. Kata Huang Sang. Pada saat ini, Huang Sang mengeluarkan kabut hantu yang mengerikan, yang terus menyebar, membuat seluruh kota tampak seperti hantu. Ada banyak hantu yang berkeliaran di kota, menyerang makhluk abadi di bumi dari segala arah. Huang Sang telah memurnikan dan menyerap banyak jiwa tingkat keabadian bumi beberapa waktu lalu, dan kekuatannya telah meroket dalam waktu singkat. Sekarang, bahkan jika dia menghadapi para master abadi bumi ini secara langsung, dia hampir tidak bisa bertarung. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, dan aku akan segera menghancurkan formasi di kota ini. Ye Tianfei tahu bahwa Hu Miao dan yang lainnya mengkhawatirkannya, jadi dia berkata. Saat berbicara, Ye Tianfei menggunakan berbagai seni bela diri dan seni bela diri untuk melawan. Meskipun dia terluka, kekuatan tempur Ye Tianfei masih berada pada puncaknya. Hal ini membuat para abadi semakin ketakutan dan marah membantu tapi diam-diam mengagumi Ye Tianfei. Karena mereka memahami bahwa bahkan diri mereka sendiri, jika mereka diserang oleh banyak makhluk abadi bumi secara bersamaan dan badan mereka dipukul berkali-kali, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan cacat total. Tapi junior di depannya dipukuli oleh mereka lagi dan lagi, tapi dia bergegas kembali dan mulai bertarung dengan mereka lagi dan lagi. Badan yang begitu keras membuat para penguasa abadi bumi ini tidak punya pilihan selain menyerah. Untungnya, sebelum saya datang ke sini, saya menggunakan teknik rahasia inkarnasi sebagai senjata untuk mengintegrasikan banyak senjata sihir abadi duniawi, yang membuat kualitas fisik dan kekuatan saya meningkat secara kualitatif. Ditambah dengan teknik dan teknik rahasia lain yang telah saya latih. Hanya pada saat itulah aku hampir tidak bisa bertahan sampai sekarang. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, sekelompok orang datang keluar dunia ini. Pemimpinnya tidak lain adalah Patua Chu dan Master Zhen Tianwu. Ini seharusnya dunia ini. Ini adalah benteng dari faksi gelap. Aku merasakan aura Ye Tianfei. Ayo, masuk. Patua Chu merasakannya sejenak, lalu memimpin dan bergegas masuk faksi ringan di belakangnya juga mengikuti Hao Hao bergegas keluar dari dunia depan. Di sana, ada pertempuran di sana. Begitu dia memasuki dunia, Master Zhen Tianwu menunjuk ke suatu lokasi di benua yang jauh dan berteriak. Memanggil. Patua Chu sudah memulai gerakannya dan bergegas menuju kota tempat Ye Tianfei berada. Meskipun kota ini diselimuti oleh 18 formasi jaring surgawi dari faksi gelap, ada begitu banyak master abadi duniawi yang bertarung bersama di dalam, dan energi yang dilepaskan begitu menakutkan sehingga disalurkan melalui formasi dan menyebar ke seluruh dunia kota. Selain itu, ada sejumlah besar energi bumi dan naga bumi di bawah kota yang dengan panik menyerang 18 formasi jaring langit dan bumi, dan pergerakan yang ditimbulkannya bahkan lebih mengerikan, menyebabkan seluruh benua berguncang dengan hebat, seperti menyaring sekam. Jadi Master Zhen Tianwu dan Patua Chu baru saja memasuki dunia ini dan segera menemukan lokasi Ye Tianfei. Saat ini, di dalam kota, seorang dewa bumi dari Kekaisaran Qiantang meninju Ye Tianfei dari belakang. Seekor naga emas panjang yang terdiri dari 9 naga muncul di tangan emasnya. Pukulannya sangat menakutkan hingga dia membuat lubang di punggung Ye Tianfei di tempat. Kamu binatang kecil Ye Tianfei, balas dendam pertumpahan darah Kekaisaran Qiantang kita sekarang. Menderita kematian. Dewa bumi dari Kekaisaran Qiantang meraung dengan marah, penuh dengan niat membunuh. Pedang emas di tangannya menebas, membelah ruang kemanapun ia pergi, dan retakannya sehalus tahu.
Sambil berpikir, pedang hati dan pedang jiwa Ye Tianfei yang tak terlihat langsung menyerang lautan jiwa abadi duniawi, menyebabkan gerakannya melambat sejenak. Ye Tianfei mengambil kesempatan itu untuk mundur. Namun, 8 Master Earth Immortal menyerang dari belakang pada saat yang sama dan menyerang Ye Tianfei bersama-sama. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memadamkan serangkaian lampu pedang, menebas masing-masing makhluk abadi bumi itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan mengorbankan 8 senjata sihir abadi bumi, dan meledukkannya ke 8 makhluk abadi bumi pada saat yang sama. Kemudian dia menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu, dan tiba-tiba muncul di lokasi lain. Sebelum Ye Tianfei bisa berdiri diam, 5 dewa bumi tingkat tinggi menyerang, termasuk 4 dewa bumi tingkat tinggi. Ye Tianfei dipukul oleh salah satu dewa bumi tingkat tinggi, dan badannya terbang keluar. Kali ini, sebagian kecil badan Ye Tianfei hancur, dan sepertiga badannya hilang, dengan darah, daging, dan tulang. Terbang kemana-mana. Semuanya, jangan berhenti, anak ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan akan dipukuli sampai mati oleh kita. Teriak seorang dewa bumi dari Kekaisaran Qiantang, bergegas menuju Ye Tianfei. Sekarang, Ye Tianfei tiba-tiba tertawa. Ulat sutra naga bertanduk emas, bantu aku menjadi tidak terlihat segera. Kami siap untuk keluar, kata Ye Tianfei kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Oh, apakah kamu sudah menemukan cara untuk keluar dari pengepungan? Ulat sutra naga bertanduk emas tercengang. Ya, lakukan saja apa yang aku katakan. Saat berikutnya, Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas menggunakan berbagai teknik tembus pandang untuk menutupi badan Ye Tianfei dengan erat, dan melarikan diri langsung ke ruang di dalam kota. Para Master Earth Immortal itu tiba-tiba tidak bisa merasakan aura Ye Tianfei dan terkejut. Jangan khawatir, semuanya. 18 formasi jaring masih ada. Ye Tianfei paling tidak terlihat di angkasa dalam kota ini. Dia tidak akan pernah melarikan diri. Semuanya, temukan dia, teriak seorang dewa bumi dari golongan kegelapan. Haha, siapa bilang aku tidak bisa melarikan diri? Bukankah aku keluar sekarang? Tunggu saja, aku pasti akan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu. Di luar kota, Ye Tianfei tiba-tiba muncul dan berkata sambil mensibir. Tidak mungkin, itu pasti tiruan Ye Tianfei. The Dark Immortal tidak mempercayainya sama sekali dan berteriak. Sepertinya itu adalah badan asli Ye Tianfei, bukan seperti tiruan. Ya, auranya persis sama dengan badan aslinya. Seharusnya itu adalah badan aslinya. Terkejut dan segera menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk merasakan, sebagai hasilnya, mereka menemukan bahwa Ye Tianfei yang muncul di luar kota saat ini tampaknya adalah badan aslinya. Ayo kita usir dia secepatnya, atau kita biarkan dia kabur. Semua dewa bumi di kota merasa cemas. Cepat dan buka formasi, ayo kita keluar dan memburu bocah itu. Seorang dewa bumi dari Kekaisaran Qiantang memandang dewa bumi dari faksi gelap dan mendesak. Oke. Salah satu dewa bumi kegelapan mengangguk dan melambaikan tangannya, menyebabkan 18 jaring surgawi bergetar pada saat yang sama, perlahan meredup. Setelah melihat ini, Master Abadi Bumi lainnya siap bergegas keluar untuk menghadapi Ye Tianfei. Anak ini telah terluka parah oleh kita. Dia tidak bisa melarikan diri. Teriak seorang Master Earth Immortal dengan tegas. Inilah waktunya. Di luar kota, Ye Tianfei melihat ke-18 formasi jaring yang semakin gelap dan tidak bisa menahan senyum dingin. Tidak, yang di luar kota bukanlah badan Ye Tianfei. Badan Ye Tianfei masih di dalam kota. Aku bisa merasakan auranya. 18 formasi jaring surgawi dan duniawi tidak dapat ditutup. Yang abadi menangis. Master Abadi Bumi lainnya juga melihat ke arah itu, dan tentu saja mereka merasakan aura Ye Tianfei, dan pada saat yang sama ekspresi mereka berubah secara drastis. Bagaimana mungkin? Ye Tianfei di luar kota jelas merupakan wujud aslinya. Teriak seorang Master Abadi Bumi dengan bingung. Pada saat ini, di bawah kota, seluruh daratan berguncang dengan hebat. Energi bumi yang tak ada habisnya seperti lautan hitam, terus mengalir ke kota, dan ribuan naga bumi mengikutinya. Tanah di bawah kota tiba-tiba riyuntuh, dan sebuah lubang besar muncul. Seluruh kota langsung jatuh ke dalam lubang besar ini, jatuh ke bawah dunia bawah tanah.
Para penguasa abadi duniawi dari faksi gelap mengetahui bahwa ada sesuatu yang sangat buruk, dan terus mengaktifkan 18 formasi jaring surgawi dan duniawi dalam upaya untuk melindungi kota. Namun, penguasa abadi bumi dari faksi gelap ini terkejut menemukan bahwa 18 formasi jaring langit dan bumi sebenarnya mulai hancur di bawah pengaruh energi lautan bumi yang luas dan dampak ribuan naga bumi. 18 formasi faksi gelap ini terlalu kuat. Jika saya tidak memanfaatkan momen ketika kekuatan formasi ini melemah untuk memecahkannya, akan sulit untuk memecahkannya. Ye Tianfei melihat ke-18 formasi yang ada telah dihancurkan olehnya. Formasi yang bagus, diam-diam aku menghela nafas dalam hatiku. Haha, selamat datang di wilayahku. 18 formasi jaring telah dihancurkan, seluruh kota telah jatuh jauh ke dalam tanah, dan kini telah memasuki wilayah Ye Tianfei. Kamu punya trik ini, kenapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Senang rasanya dikalahkan dengan sia-sia. Ulat sutra naga bertanduk emas sangat terkejut dengan perubahan di depannya dan berkata kepada Ye Tianfei dengan marah. Saya baru saja mempelajari pembentukan 18 faksi gelap, dan tidak mudah untuk menemukan metode menghancurkan formasi ini. Tuan, apakah menurut Anda sebelum Anda memasuki kota, Anda diam-diam meninggalkan patung ganda di luar? Orang-orang dari faksi gelap mengira badan Anda telah meninggalkan kota, jadi mereka menutup 18 formasi besar di kota. Tuan mengambil kesempatan untuk menggunakan teknik fase bumi untuk memecahkannya. 18 formasi besar, sungguh brilian. Hu Miao berteriak memuji. Ya, memang begitu. Ye Tianfei tersenyum. Tidak bagus. Ketika semua master abadi bumi melihat ekspresi Ye Tianfei, mereka tahu ada yang tidak beres. Ayo kita lakukan. Ye Tianfei telah terluka parah. Tidak peduli trik apapun yang dia mainkan, itu tidak ada gunanya. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Seorang Master Earth Immortal dari faksi kegelapan meraung dan menyerbu ke arah Ye Tianfei. Ya, semuanya, lanjutkan dan bunuh binatang kecil ini. Dua Master Abadi Bumi dari Kekaisaran Qiantang datang menuju Ye Tianfei dari arah lain untuk membunuhnya. Kemudian para Master Earth Immortal lainnya juga bergegas dari arah yang berbeda. Meskipun ini adalah dunia bawah tanah, lumpur, batu, dan pasir di sekitarnya sepertinya tidak ada bagi mereka. Hehe, saat kamu datang ke wilayahku, aku tidak akan mentolerir kamu bersikap begitu sombong. Tanah di bawah kota telah dikuasai oleh Ye Tianfei menggunakan teknik pengendalian kompas bumi. Ye Tianfei meremas formula ajaib dengan tangannya dan mengulurkan jarinya. Energi bumi yang luas seperti lautan hitam, bergegas menuju Tuan Abadi Bumi dari segala arah. Naga bumi terjalin erat dan membentuk lusinan formasi tanah dalam sekejap. Mereka bergerak menuju Master Bumi Abadi dan langsung mengepung 5 atau 6 Master Bumi Abadi. Pada saat yang sama, sejumlah besar lumpur, batu, dan pasir menekan para penguasa abadi bumi ini dari segala arah. Singkatnya, hampir semua yang ada di dunia bawah tanah ini sedang menyerang Tuan Abadi Duniawi itu saat ini. Badan Ye Tianfei langsung menghilang dan menyatu dengan energi tanah hitam di sekitarnya. Ini adalah teknik badan yang sangat canggih dalam teknik fase dan bumi, yang disebut teknik transformasi Qi. Anda dapat menggabungkan badan Anda dengan energi bumi di bawah bumi dan menjadi bagian dari energi bumi, sehingga musuh tidak mungkin menemukan Anda. Badan Ye Tianfei menyatu dengan energi bumi dan mengalir langsung menjauh dari posisi semula. Hah, di mana anak itu? Aku tidak bisa merasakannya lagi. Para Master Abadi Bumi itu bertarung melawan energi bumi di sekitarnya, naga bumi, lumpur, batu, dan pasir. Kemudian mereka menemukan bahwa Ye Tianfei tiba-tiba menghilang, dan mereka semuanya marah. Saat berikutnya, Ye Tianfei muncul di belakang Earth Immortal Perantara. Aku belum membunuh Dewa Bumi tingkat menengah. Ye Tianfei memandang Dewa Bumi tingkat menengah di depannya dan berkata sambil mensibir. Pada saat yang sama, Patua Chu dan Master Zhen Tianwu memimpin Sekte Guangming ke puncak kota, tetapi mereka hanya melihat jurang maut yang sangat besar, dan kota itu telah menghilang. Dulu ada sebuah kota di sini, tapi sekarang kota itu telah jatuh ke dasar jurang. Guru Zhen Tianwu menunjuk ke lubang gelap di bawah dan berkata, Ye Tianfei ada di bawah dan sedang dikepung. Ayo turun. Kemampuan persepsi Old Chu sangat kuat. Saat ini,
Dia telah dengan jelas merasakan dunia bawah tanah di bawah dan berkata. Memanggil. Badan Old Chu melintas dan dia bergegas turun ke tanah. Turun dan mulai perang. Biarkan kura-kura dari faksi gelap tahu bahwa kami, faksi terang, tidak mudah untuk diganggu. Teriak Master Zhen Tianwu, dan dia juga bergegas turun. Faktanya, setelah memasuki dunia ini, Patua Chu dan Master Zhen Tianwu telah bertempur beberapa kali dengan faksi gelap dan membunuh sejumlah besar orang dari faksi gelap. Karena dunia ini adalah benteng dari sekte gelap, dan ada sejumlah besar orang dari sekte gelap yang ditempatkan di sini. Ketika orang-orang dari sekte gelap mengetahui bahwa seseorang dari sekte terang telah menerobos masuk, mereka secara alami tidak akan membiarkannya mereka pergi dengan mudah, jadi Patua Chu dan Master Zhen Tian mengambil alih cahaya. Setelah sekelompok orang memasuki dunia ini, mereka bertarung hampir sampai ke sini. Pada saat ini, di bawah dunia bawah tanah, Ye Tianfei mengendalikan energi bumi dan tiba-tiba berada di belakang bumi abadi perantara, dan kemudian melancarkan serangan yang menggelegar. Ye Tianfei meninju dengan tangan kirinya, dan kekuatan fisik 7 juta naga ditambahkan ke tinjunya, menyebabkan semua lumpur, batu, dan pasir di depannya terpisah dengan cepat. Wajah immortal berubah drastis. Sambil meninju, Ye Tianfei juga menggunakan berbagai teknik rahasia seperti ilmu pedang, pedang jiwa, dan pedang hati tak kasat mata untuk membantu serangan tersebut. Di bawah serangan kekerasan Ye Tianfei, Earth Immortal perantara mulai sedikit panik. Anak itu ada di sini. Semuanya, cepat kemari. Teriak Earth Immortal perantara, segera memberitahu Master Earth Immortal lainnya. Setelah mendengar ini, Master Earth Immortal lainnya berbalik dan bergegas. Ye Tianfei, kamu sedang mencari kematian. Seekor Buddha emas keluar dari badan Master Earth Immortal ini. Ia terus membesar dan muncul di atas kepala Earth Immortal perantara. Ia mekar dengan cahaya Buddha yang mengepul dan melindungi badan dari Earth Immortal perantara ini. Kemudian Earth Immortal perantara memegang tongkat Zen di kedua tangannya dan menyapu ke arah Ye Tianfei. Ini adalah keabadian duniawi tingkat menengah dari agama barat. Sebagian besar seni bela diri dan seni bela diri yang dipraktikkan dalam agama-agama barat ada hubungannya dengan agama Buddha. Namun, sebelum serangan abadi bumi perantara ini bisa mendekati Ye Tianfei, serangan itu diblokir oleh sejumlah besar energi bumi dan sejumlah besar naga bumi, memicu serangkaian ledukan energi yang dahsyat. Sebidang tanah ini telah dikuasai oleh Ye Tianfei, dan semua energi bumi serta naga bumi dikendalikan dan dimanipulasi oleh Ye Tianfei. Kemudian serangan gabungan Ye Tianfei, Hu Miao, Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas meraung menuju Dewa Bumi Perantara. Semuanya, datang ke sini dan bantu aku. Earth Immortal Perantara merasakan segala macam serangan yang menakutkan dan sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan pergi, bahkan tidak berani bertarung lagi. Cobalah 3 jarum penghancur dewa. Aku belum pernah menggunakannya sejak aku menyempurnakan ketiga jarum penghancur dewa ini. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Dalam pertempuran terakhir di dunia reinkarnasi, Ye Tianfei diplot oleh 3 jarum penghancur dewa Mahyet. Untungnya, pedang jiwa yang keras memblokir 3 jarum penghancur dewa, jadi dia melarikan diri dan mampu menaklukkan 3 jarum penghancur dewa. Menghancurkan jarum. Sambil berpikir, Ye Tianfei diam-diam menembakkan 3 jarum penghancur dewa hitam, dan kemudian menjadi tidak terlihat. Pada saat ini, pedang jiwa Ye Tianfei dan pedang hati tak terlihat telah menembus lautan jiwa Dewa Bumi Perantara, dan bekerja sama untuk menyerang badan jiwanya. Dalam kemarahan, Earth Immortal Perantara mengaktifkan 3 senjata sihir kekuatan jiwa tingkat Earth Immortal di lautan jiwa untuk melawan. 3 jarum hitam tiba-tiba muncul di lautan jiwanya dan berubah menjadi 3 titik hitam yang tidak terlihat. Mereka datang ke badan jiwanya dalam sekejap dan mengenai badan jiwanya. Makhluk abadi bumi perantara menjerit, mata, telinga, mulut dan hidungnya mengeluarkan darah pada saat yang bersamaan. Pergilah ke neraka. Ye Tianfei memanfaatkan kesempatan ini, berjalan ke sisi Earth Immortal Perantara, meninju Buddha emas di atas kepalanya, dan kemudian memukul badannya dengan pukulan lain. Kiang-kiang. Pada saat yang sama, beberapa sinar pedang tajam menghantam badan Dewa Bumi Perantara ini. Dengan keras, badan Earth Immortal Perantara ini meleduk dan hancur. Meskipun badan makhluk abadi Bumi Perantara ini sangat keras, Ye Tianfei memiliki kekuatan fisik 7 juta naga, yang sungguh menakutkan. Selain itu,
Ye Tianfei telah mempraktikkan metode mengembalikan 10.000 pedang menjadi 1 hingga 40.000 pedang dapat dikembalikan menjadi 1. Dengan kerjasama mereka dapat langsung mengalahkan keabadian bumi perantara ini. Ini adalah Ye Tianfei yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Earth Immortal perantara. Saat dia mengalahkan Earth Immortal perantara ini, pikiran dan perasaan Ye Tianfei mengalami beberapa perubahan halus dalam sekejap, dan sepertinya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang Ye Tianfei memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi bumi perantara. Klon vampir segera muncul dan menggunakan metode kontrol darah untuk secara langsung menyerap esensi darah dari makhluk abadi bumi perantara ini, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mengatur ulang badannya. Tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam. Jiwa Dewa Bumi Perantara ini mengeluarkan jeritan Ganias dan lari ke kejauhan. 3 jarum hitam menghilang dalam sekejap mata, mengenai jiwa makhluk abadi duniawi tingkat menengah ini. Jarum Dewa Penghancur 3 Mahiyat digunakan untuk serangan diam-diam, dan efeknya benar-benar terbaik. Pikir Ye Tianfei dalam hati. Jarum Penghancur Dewa 3 Mahiyat memberikan kekuatan yang berbeda di tangan orang yang berbeda. Tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei jauh lebih kuat daripada Nenek Long di Istana Reinkarnasi, jadi jarum penghancur Dewa 3 Mahiyat yang digunakan oleh Ye Tianfei secara alami jauh lebih kuat. Lebih kuat, Earth Immortal perantara terkena lagi oleh jarum penghancur Dewa 3 Mahiyat dan berteriak. Orang ini milikku. Huang Sang berubah menjadi hantu samar dan bergegas mendekat. Ye Tianfei lebih cepat dari Huang Sang. Dia segera menyusul badan jiwa Earth Immortal perantara dan meninjunya. Badan jiwa Earth Immortal perantara ini telah terluka parah. Dia tidak dapat menahan serangan simultan Ye Tianfei dan Huang Sang dalam waktu kurang dari 3 gerakan, dia langsung hancur dan hancur total. Huang Sang menggunakan teknik budidaya hantu untuk mengumpulkan semua fragmen jiwa yang ditinggalkan oleh bumi perantara yang abadi ini dan memurnikan serta menyerapnya. Nak, kamu sedang mencari kemah Teihan. Pada saat ini, para master abadi bumi lainnya telah bergegas mendekat, mengaum dengan serangan yang kejam. Ye Tianfei mengulurkan tangannya, dan energi bumi yang tak ada habisnya, naga bumi yang padat, dan formasi bumi yang kuat semuanya menyerang Tuan Abadi bumi itu. Dan Ye Tianfei sekali lagi menggunakan teknik transformasi Ki dalam teknik fase bumi, langsung melarikan diri ke Ki bumi, dan langsung muncul di kejauhan, menghindari semua serangan. Ye Tianfei. Pada saat ini, Ye Tianfei mendengar tangisan yang familiar. 2 senior ada di sini bersama orang-orang dari Sekte Guangming. Kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakan Patua Chu dan Master Zhen Tianwu, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Setelah memasuki bawah tanah, Ye Tianfei tidak perlu takut pada para master abadi bumi itu. Sekarang begitu banyak bala bantuan tiba-tiba datang, Ye Tianfei bahkan lebih percaya diri. 2 senior, jangan katakan apa-apa lagi. Mari kita bekerja sama untuk membunuh musuh-musuh ini dulu. Ye Tianfei segera mengirim pesan kepada Patua Chu dan Master Zhen Tianwu. Apakah kamu baru saja membunuh makhluk abadi duniawi dari Sekte Barat? Guru Zhen Tianwu bertanya. Ketika Ye Tianfei baru saja membunuh makhluk abadi bumi perantara, Chu Tua dan Master Zhen Tianwu baru saja tiba dan kebetulan melihatnya. Ya, Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Haha, bagus sekali. Setelah mendengar jawaban tegas Ye Tianfei, Master Zhen Tianwu tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali. Patua Chu mengangguk memuji. Mereka berdualah yang melihat Ye Tianfei pada awalnya, dan kemudian diam-diam mengolah Ye Tianfei dan menariknya ke faksi ringan. Sekarang mereka melihat bahwa Ye Tianfei memiliki kekuatan yang begitu kuat, mereka tentu saja sangat bahagia. Di saat yang sama, mereka bergegas hanya untuk menyelamatkan Ye Tianfei. Sekarang mereka lega melihat Ye Tianfei baik-baik saja dan malah membunuh musuh yang kuat. Meskipun Ye Tianfei pernah terjebak di kota itu sebelumnya dan terluka oleh upaya gabungan dari para master abadi bumi, kualitas fisik Ye Tianfei terlalu kuat dan dia pulih dalam waktu singkat, dan dia baik-baik saja sekarang. Orang tua Chu dan Guru Zhen Tianwu yang ada di sini. Di bawah dunia bawah tanah, faksi gelap dan penguasa bumi abadi dari dunia utama terkejut ketika mereka melihat orang tua Chu dan Guru Zhen Tianwu. Karena Patua Chu dan Master Zhen Tianwu telah terkenal di 3000 dunia sejak lama, mereka sudah menjadi salah satu master utama Sekte Guangming dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia.
Meskipun Patua Chu dan Master Zhen Tianwu hampir tidak terlihat setelah pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia, generasi Master yang lebih tua tahu betapa menakutkannya mereka. Jangan takut, itu hanya klon mereka. Terlebih lagi, meskipun badan asli mereka datang, kita tidak perlu takut. Faksi gelap dan faksi terang adalah musuh bebuyutan. Sekarang ketika makhluk abadi dari faksi gelap ini tiba-tiba melihat orang-orang dari faksi terang datang, mereka semua menunjukkan niat membunuh yang kuat. Dua senior, ayo kita lakukan. Tanah di dekatnya telah dikuasai olehku, dan itu telah menjadi wilayahku. Aku akan menggunakan energi bumi dan naga bumi untuk menghadapinya, dan bekerja sama dengan semua orang untuk membunuh musuh bersama-sama. Kata Ye Tianfei kepada Patua Chu dan Guru Zhen Tianwu berkata dalam sebuah pesan. Oke, ambil tindakan. Patua Chu mengangguk dan segera mengirim pesan ke semua anggota Sekte Cahaya. Saat berikutnya, semua anggota faksi Illuminati bertindak bersama dan bergegas maju. Anggota Sekte Cerah yang dibawa oleh Patua Chu dan Master Zhen Tianwu memiliki setidaknya selusin Dewa Bumi, dan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan sangat kuat. Panggil semua pasukan ke sini segera untuk mengepung dan membunuh orang-orang ini dari faksi terang. Seorang Master Earth Immortal dari faksi gelap segera mengirimkan perintah menggunakan slip giok. Setelah menerima perintah, semua faksi gelap di dunia bergegas menuju lokasi ini untuk bergabung dalam pertempuran. Jadi, di bawah dunia bawah tanah ini, pertempuran sengit yang mengerikan dimulai. Di wilayahku, kalian tidak boleh sombong. Ye Tianfei mensibir. Ye Tianfei bergabung ke dalam energi bumi dan mulai berkeliaran di dunia bawah tanah ini dengan kecepatan yang mencengangkan, terus-menerus mengambil tindakan dan menyiapkan formasi tanah satu demi satu. Energi bumi dan naga bumi di negeri ini sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Tianfei, sehingga Ye Tianfei dapat mengatur formasi tanah dengan sangat cepat, hampir mengatur formasi tanah dengan lambaian tangannya. Saat jumlah formasi tanah yang dikerahkan oleh Ye Tianfei meningkat, dunia bawah tanah ini mulai berubah secara diam-diam. Kejahatan, yin, kemah-teihan, dan racun kemah-teihan besar terus muncul dan menyebar. Ye Tianfei akan mengatur formasi besar jadi ini disebut Yin Guiku. Dunia bawah tanah ini mulai mendengar jeritan aneh. Sekilas, ada kabut hantu tebal di mana-mana, dan sejumlah besar hantu jahat menjulang di kabut hantu. Huang Lao, tolong lepaskan beberapa roh jahat yang nyata untuk meningkatkan kekuatan formasiku, kata Ye Tianfei kepada Huang Sang. Alasan mengapa Ye Tianfei memilih untuk menyebarkan tempat jadi bernama Yin Guiku ini adalah karena Huang Sang memiliki banyak hantu jahat. Haha, aku yang terbaik dalam bermain hantu. Huang Sang tertawa. Saat berikutnya, kerumunan hantu jahat keluar dari badan Huang Sang. Dalam proses mempraktikkan seni budidaya hantu, Huang Sang telah memurnikan dan menyerap hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ye Tianfei meremas formula ajaib dengan tangannya, mengulurkan tangannya, dan hantu jahat yang dilepaskan oleh Huang Sang segera bergabung dengan energi dunia bawah tanah. Di bawah nutrisi energi bumi, badan hantu jahat itu terus berkembang. Badan hantu itu tinggi dan ganias, dan mereka memancarkan energi hantu yang menakutkan. Formasi terbentuk. Serang. Ye Tianfei muncul di tengah-tengah jadi besar ini dan berteriak. Hehe. Hantu-hantu jahat ini mengeluarkan ledukan tawa aneh yang menusiuk, dan pada saat yang sama mereka dengan panik menyerang orang-orang dari faksi gelap, serta Tuan Abadi Duniawi dari dunia utama. Di bawah kendali Ye Tianfei, energi bumi di sekitarnya terus-menerus dicurahkan ke badan hantu jahat itu, membuat hantu jahat ini semakin kuat. Apakah ada gunanya berpura-pura menjadi hantu? Master Earth Immortal dari Sekte Gelap mendengus dingin, dan meninju hantu jahat yang menyerangnya sampai mati. Namun yang mengejutkannya adalah hantu jahat yang dikalahkannya memulihkan badan hantunya dalam sekejap dan kembali bertarung lagi. Di saat yang sama, ada lebih banyak roh jahat yang datang ke arahnya dari segala arah. Bagaimana ini bisa terjadi? Master Earth Immortal mengalahkan beberapa hantu jahat berturut-turut, namun hantu jahat yang kalah segera mengatur kembali badan hantu mereka dan melancarkan serangan lagi padanya, membuat Master Earth Immortal terkejut dan marah. Hal yang sama berlaku untuk Master Abadi Bumi lainnya. Kekuatan tempur mereka begitu kuat sehingga mereka terus menghajar hantu jahat. Namun, hantu jahat tampaknya tidak dapat dihancurkan.
Adapun faksi gelap yang lebih lemah, mereka bukan tandingan hantu jahat ini. Hantu jahat ini memiliki aliran dukungan energi bumi yang stabil, dan memiliki sumber energi yang tak ada habisnya selama pertempuran. Jeritan terus terdengar, dan orang-orang serta kuda dari faksi kegelapan dibunuh satu demi satu. Luar biasa. Pak Tuacu dan Guru Zhen Tianwu sama-sama terkejut sekaligus bahagia saat melihat pemandangan ini. Tidak, sepertinya kita terjebak dalam situasi putus asa yang mengerikan. Seorang Master Earth Immortal dari Sekte King Xuan berteriak kaget. Haha, itu jawaban yang benar. Bersiaplah untuk mati. Cutua tiba-tiba muncul di belakang Master Abadi Bumi Sekte King Xuan dan berkata sambil tertawa. Begitu Pak Tuacu muncul, dia melancarkan serangan kekerasan. Master Sekte King Xuan ini sedang dikepung oleh puluhan hantu jahat, dan sekarang dia diserang oleh Pak Tuacu, memaksanya mundur lebih dari selusin langkah. Orang Tuacu, saya mengenali Anda. Saya adalah tetua dari Sekte King Xuan. Jika Anda menyerang saya, apakah Anda ingin menjadi musuh Sekte King Xuan kami? Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda membuat Sekte King Xuan kami marah, kami Sekte King Xuan akan memilih bergabunglah dengan faksi gelap untuk menghadapi faksi terangmu. Raung Master Sekte King Xuan. Haha, bukankah Sekte King Xuanmu sudah bergabung dengan faksi gelap? Ye Tianfei adalah anggota dari faksi terang kami. Jika kamu menindasnya, kamu menindas faksi terang kami. Apalagi yang bisa dikatakan? Kata Mencu sambil tertawa. Itu masuk akal. Tiba-tiba, Master Zhen Tianwu muncul di belakang Master Sekte King Xuan dan meninjunya. Dua senior, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk membunuh musuh. Ye Tianfei melihat Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu mengepung Master Sekte King Xuan pada saat yang sama, dan segera berkata melalui pesan. Saat berikutnya, ribuan hantu jahat muncul pada saat yang sama, dan mereka semua menyerang tuan dari Sekte King Xuan dengan liar. Masing-masing hantu jahat ini tinggi dan kuat, dan mereka mengadopsi metode pertarungan yang mengancam jiwa, memaksa Master Sekte King Xuan panik untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, di bawah serangan gabungan Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu, Master dari Sekte King Xuan ini langsung dikalahkan. Dua senior, serahkan esensi darah dan pecahan badan jiwanya kepadaku. Ye Tianfei segera berkata melalui transmisi suara. Esensi darah dan pecahan badan jiwa dari makhluk abadi tingkat tinggi adalah pelengkap yang bagus untuk para vampir dan Huang Sang. Klon vampir dan Huang Sang segera bergegas mendekat dan menelan masing-masing esensi darah dan pecahan badan jiwa dari Master Sekte King Xuan. Selanjutnya, Ye Tianfei bergabung dengan Jedi Yingguiku, bekerja sama dengan Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu, dan mereka bertiga bekerja sama untuk dengan cepat membunuh satu demi satu Master Abadi Bumi. Dalam sekejap, 10 Master Bumi Abadi terbunuh, termasuk 3 makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Kekuatan bertarung para Master Abadi Bumi ini sebenarnya sangat bagus, tetapi tanah ini telah dikuasai oleh Ye Tianfei, dan Ye Tianfei juga telah mengatur tempat ini menjadi Jedi, yang sangat membatasi kekuatan tempur para abadi bumi ini. Situasi ini seperti dunia bawah tanah di bawah kota Kekaisaran Qiantang. Setelah diubah menjadi Jedi oleh Lu Yuanzu, dunia ini memiliki sifat mematikan yang mengerikan dan membunuh banyak penguasa abadi bumi dari Kekaisaran Qiantang. Sekarang Ye Tianfei juga menggunakan Jedi untuk menghadapi makhluk abadi duniawi ini, dan dengan bantuan dua tuan, Pak Tuacu dan Master Zhen Tianwu, secara alami lebih mudah untuk membunuh makhluk abadi duniawi itu. Ayo segera pergi dari sini. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati di sini. Akhirnya, seorang dewa bumi dari klan kegelapan berteriak, berbalik dan lari. Bersambung.